al di sini kalau kita memaknai dengan bahasa Jawa, alhamdulillah itu sebagai mubtada. Ya, apa bahasa Indonesianya mubtada itu? Subjek. Iya. Rabbil alaminnya iya sebagai predikatnya. Kata alhamdulillah ini ada the definitive ya, al bahasa Inggrisnya the. Alhamdulillah bukan hamdun tapi alhamdulillah. Rajulun ar-rajulu. Nah itu dalam kajian nahwu bahwa al itu namanya lit ta'rif. Man dengan the man beda. God dengan the God itu beda artinya. Ya, bahasa Indonesianya enggak ada ya? Ya, udahlah. Iya. Jadi al ini lit ta'rif. Maknanya bahasa Jawanya alhamdulillah utawi sakehe puji. Pernah dengar nggak? Utawi sakehe puji. Artinya segala macam pujian. Kok ada segala macamnya? Dari mana? Dari alnya itu namanya al lil jinsi. Ya, ada lagi al lil ta'rif ya. Makanya ja'ani rajulun ya. Datang kepada saya seorang lelaki yang unknown, yang tidak diketahui. Nah, setelah saya tahu, saya mengatakannya ja'ani ar-rajulu, lelaki yang saya kenal. Itu sangat mendetail sekali. Oke, mungkin sekarang kita sekilas saja bahwa artinya alhamdulillah itu segala macam pujian iku lillahi tertentu kagungannya Gusti Allah. Jadi segala macam pujian-pujian itu semuanya adalah milik Allah. Lamnya lam lil mulkiyah. Maksudnya apa segala pujian? Ada penghargaan, ada penghormatan, ada sanjungan, ada pujian, apapun namanya, sanjungan, pujian, penghargaan, apalagi reward dan sebagainya, itu semuanya milik Allah. Nah, lalu para ulama membagi pujian itu adalah pujian hamdul qadim lil qadim. Allah menyanjung zatnya sendiri. Ada pujian makhluk kepada makhluk. Saya ngalem Kang Jaul, bisa kasep, ganteng, bener, pinter, ngalem. Nah, ada lagi pujian makhluk kepada Khalik. Kita menyanjung Allah. Atau Allah menyanjung makhluknya, seperti Kanjeng Nabi menyanjung Kanjeng Nabi Muhammad, innahu kana abdan syakura, bahwa hambaku ini adalah orang yang bersyukur kepadaku. Atau juga seperti wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlakmu sangat hebat sekali. Nah, itu empat-empatnya adalah hakikatnya milik Allah. Ketika saya menyanjung Kang Jaul, saya makhluknya siapa? Kang Jaul makhluknya siapa? Jadi kalau saya ngalem Kang Jaul, ngalem siapa? Ini Jaul, makhluknya Allah, yang bikin Allah. Kalau saya ngalem Kang Jaul, berarti ngalem siapa? Ibunya Kang Jaul bikin kue buat saya, bikin kue, terus dihadiahkan, dikirimkan ke cadang pinggan. Selesai makan, enak banget nih. Ya Kang Jaul, Mimi kamu pinter masak ya. Wah, sampai makan sampai habis. Cerita sama ibunya, Mi kata Buya masakannya enak katanya. Seneng gak yang bikin? Seneng. Jadi saya ngalem masakannya apa ngalem yang bikinnya? Hakikatnya ngalem yang bikinnya.
Jadi sekalipun kita memuji sesama kita, hakikatnya itu kita memuji Allah juga. Paham nggak? Nah, ketika kita menyanjung Allah, ya apalagi itu langsung. Ya, jadi itu semuanya adalah puji-pujian itu semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, kalau kita ingin belajar benar, udah nggak usah dibaca Al-Quran sepenuhnya, nggak usah mondok di cadang pinggan lagi dah. Dengan satu kalimat saja, Alhamdulillah, selesai. Wis bener. Artinya apa? Sejak engkau meyakini bahwa segala macam jenis sanjungan itu milik Allah, artinya ketika engkau disanjung, kenapa engkau ikut gembira? Saya menyanjung anaknya Kang Jaul, iya kan? Menyanjung kan? Sanjung. Terus apa hubungannya Anda ikut senang? Artinya begini, kalau engkau sudah yakin bahwa segala macam sanjungan milik Allah, maknanya kamu tidak punya hak untuk disanjung. Ada orang menyanjung pondok cadang pinggan, kalau yang senang saya pantas. Nah kalau kamu yang ada urusan, ngapain ikut-ikutan? Ini semuanya milik Allah aja, yang disanjung Allah. Lalu di sini yang jadi persoalan, bahwa ketika ada orang yang kepengen dihormati, apalagi gila hormat, itu pengkhianatan. Bukan karyamu, tapi kamu membanggakan diri, disanjung kamu seneng. Ada TKW di Arab Saudi, rumahnya bagus sana, lalu dia disanjung-sanjung oleh tamunya. Waduh Bu, rumahnya bagus sekali. Iyalah katanya, sialah. Rumahnya siapa? Jadi ini ada sesuatu masalah dalam dirimu ketika engkau gembira disanjung. Tetapi nyatanya semua orang di alam dunia kalau disanjung senang nggak? Ini yang jadi persoalan. Ini kita ungkap kedalaman hati kita, bahwa atas dasar apa Anda merasa senang disanjung karena kamu punya kehebatan. Saya jujur aja, ketika ada orang menyanjung, Buya Sakun nih orangnya pintar, kita pakai bahasa syariat dulu deh ya, syariat dulu. Saya senang, tapi ya sedikit senangnya gitu. Tetapi artinya umpamakan saya ikut merasa senang, disebut pintar, ya kan gitu. Tapi kalau saya disanjung karena cerdas, saya nggak pantas dong merasa gembira, merasa bangga. Kenapa? Kalau cerdas mah itu pemberian Allah semua, bukan usaha saya. Dari lahir juga otaknya dibikin gede. Tapi kalau pintar, saya ada bagian banyak baca buku. Paham nggak? Itu saja sudah beda, sekalipun kedua-duanya salah. Ya, mau pintar mau cerdas ya, semuanya milik Allah. Sekalipun ada bedanya secara rasional, pantas kalau saya ikut senang. Karena kalau pintar mah saya, karena saya banyak baca buku. Kalau cerdas, apa artinya? Yang dikasih sejak lahir begitu aja.
bukan dari ngasah, nggak pernah saya asah kok, ya gitu aja bersaja. Jadi dan nanti tahu nggak akibatnya? Begitu Anda membebaskan diri dari tuntutan sanjungan dari siapapun, percayalah, hidup Anda akan merasa nyaman dan tidak akan pernah kecewa. Karena sebabnya kita kecewa karena awalnya kita pengen dihormati, ternyata tidak dihormati. Ya, mungkin 80% kekecewaan kita ini adalah kita merasa tidak dihormati. Masuk akal nggak? Kalau orang yang terlalu tinggi harapan penghormatannya, ketika bertamu ke rumah orang, buka pintunya kurang lebar saja tersinggung, kayak beri niat. Seperti nggak niat. Silakan Pak masuk, nggak usah. Mangga masuk, nggak usah, udah kayak nggak niat. Pergi lagi, marah. Iya, kita bertamu saja karena tidak dipersilakan duduk, kita bayangkan. Dan ini biaya penghormatan, ini sebetulnya ini yang membuat hidup kita menjadi mahal. Coba renungkan, andaikan engkau tidak punya keinginan dihormati oleh siapapun, nggak ada urusan, pakai sendal jepit, yang kanan hijau, yang kiri merah, lalu diejek orang, tersinggung nggak? Enggak, nyaman kan? Dihina begini, ya kan, ya silahkan, goblok lo, ya memang saya goblok. Apa sebabnya engkau dibilang goblok jadi marah? Karena engkau merasa pintar. Kenapa dibilang melarat marah? Karena kamu merasa kaya. Itu persoalannya. Coba perhatikan baik-baik. Sebetulnya biaya hidup ini Allah sudah menjamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang pun di bumi ini kecuali dijamin oleh Allah rizkinya. Pasti akan makan semua. Pasti akan bisa bertahan hidup semua. Karena semua yang Allah ciptakan di langit dan di bumi dengan segala isinya, itu sengaja dibuat buat kamu sebagai fasilitas di dunia ini. Wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya. Kami Allah mencipta apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi, semuanya buat kamu semuanya. Allah bikin ketek buat kamu, bikin anjing buat kamu, bikin buaya buat kamu, bikin sapi, bikin kerbau, bikin semuanya buat kamu. Allah tidak butuh kerbau kok. Semuanya, silakan. Nah, kemudian juga pemanfaatannya, Allah mengatakan wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi, dan semua yang ada di langit, yang ada di bumi ditundukkan, ditaklukkan buat kamu. Artinya bisa dieksploitasi, bisa dieksplorasi, bisa dimanfaatkan, bisa digunakan semaksimal mungkin. Tetapi bukan dengan menyan, tetapi dengan ilmu pengetahuan. Otakmu dibuka oleh Allah. Kalau Allah ingin menutup rezekimu, caranya gampang, ditutup otakmu. Nggak paham cara duit itu di mana. Padahal uang pating seliwer di depan kita, tapi nggak mengerti dan tidak bisa menangkapnya. Ketika Allah akan membuka rezekinya, yang dibuka otakmu, ya bisa paham peluang-peluang rezeki itu. Dari mulai seseorang melihat di restoran, dulu sekali, ini sering kali kertas tuh dilipat gini, dilipat lagi,
dilipat lagi. Buat apa nih? Orang yang dibuka Allah, oh congkel gigi ini kebutuhan, jadi kaya raya kok. Percaya nggak? Jangan menghina orang jual congkel gigi ya. Kalau sehari 2 tronton kaya nggak? Se-Indonesia ini habis sehari 1 tronton, 2 tronton barangkali se-Indonesia nih, dengan jumlah penduduk 280 juta. Kaya kan? Banyak sekali peluang-peluang di hadapan kita ini. Ya karena Allah sengaja menutup rezekimu, dibikin apa? Dibikin tumpul, nggak bisa mikir. Itu yang jadi persoalan. Jadi semuanya dijamin oleh Allah cukup. Sebabnya kamu ini ya karena kamunya nggak paham. Itu satu sebabnya. Yang kedua, kalaupun ada ada ketimpangan, ada orang yang sampai kelaparan, sampai mati seperti di Afrika, seperti pada waktu krisis moneter, banyak orang yang pada busung segala macam. Bukan karena Allah tidak menyediakan makanan buat kamu sebetulnya. Karena ada sebagian orang yang rakusnya berlebih-lebihan. Maka kue nasional itu dipotong separuh buat sendirinya, seperempatnya buat saudaranya, yang seperempat dibagikan buat rakyatnya. Itu ya, maka ini keadilan sosial. Jadi walhasil artinya bahwa tidak usah takut tidak makan, pasti makan dengan jaminan. Ini kita lagi bicara biaya hidup ya. Dengan alhamdulillah biaya hidup jadi murah. Kita urai dulu ini masalahnya. Nggak usah khawatir, saya pernah mengalami dan melihat sendiri bagaimana keluarga saya, orang tua saya, kakek saya bercocok tanam jadi petani di Indramayu. Semuanya serba manual, pakai pacul, betul. Terus ada kemajuan pakai wuluku, pakai kerbau. Kemudian panennya itu pakai ani-ani, satu persatu, satu batang demi satu batang. Kemudian untuk mengapas kulitnya ditutup, belum ada healer. Waktu itu penduduk Indonesia 60 juta, banyak yang kelaparan. Karena produktivitasnya sangat rendah sekali, masih manual semuanya. Betul nggak? Sekarang setelah penduduk kita 280 juta, jauh lebih makmur dari dulu kok. Betul nggak? Ya kenapa? Allah membukakan otakmu, sok diteliti, dieksperimen, kira-kira 1 hektar itu panennya jangan 1,5 ton, tapi 6 ton. Betul nggak? Dulu itu 7 bulan padi itu, sekarang 3 bulan 10 hari. Dan dengan pupuk-pupuk yang bagus, akhirnya juga hasilnya terus meningkat. Dari yang tadinya 1,5 ton sampai sekarang sudah ada yang 6 ton sampai 7 ton satu hari. Kalau penduduk dunia akan bertambah 50 miliar, sekarang baru 8 miliar ya, 50 miliar, percayalah Allah akan membuka otakmu untuk meneliti dan akhirnya bisa makan semua. Kenapa? Karena umur padinya 2 bulan panen, tambah lagi sebulan panen, tambah lagi seminggu panen. Seperti nanam rumput, hari Minggu tanam, minggu depannya panen.